Selamat sore saudara, Anda menyaksikan program berita Kompas Petang di Kompas TV Independen Terpercaya. Saya Yasir Nene Ama. Dan saya Cynthia Rompas. Saudara, informasi pertama kami awali dari Jambi. Kunjungan kerja Komisi 3 DPR RI ke Polda Jambi diwarnai insiden pelarangan wawancara. Cekcok antara wartawan dan anggota Bithumas Polda Jambi terjadi saat rombongan Komisi 3 DPR RI selesai menggelar rapat bersama Kapolda. Kau dari tadi dorong, kamu yang dorong saya. Saya sini. Iya. Kamu nggak ngerti dibilangin dari tadi. Lu nggak ngerti, kamu kerja, saya juga kerja, Bang. Iya, kamu punya pimpinan, saya juga punya pimpinan. Saya kan udah kasih tahu dari tadi. Oke, Mas. Cuman nggak ngeyel dia ini. Loh, kok ngeyel? Upaya wartawan untuk mendapatkan pernyataan soal reformasi Polri dicegah anggota Bithumas Polda Jambi. Penghalangan terjadi saat rombongan Komisi 3 DPR keluar usai melakukan rapat kerja dengan Polda Jambi. Cekcok antara wartawan Kompas.com dan petugas Polda terjadi saat petugas yang mengenakan seragam Humas Polri tidak memberi kesempatan wartawan untuk melakukan sesi wawancara hingga seluruh anggota DPR RI masuk ke lobi area gedung. Masih kepolisian, Bu, ada tanggapan nggak, Bu? Aliansi Jurnalis Independen AJI Jambi menyebut peristiwa pelarangan wawancara wartawan di Polda Jambi merupakan salah satu bentuk arogansi polisi. Suwandi Wendy, Ketua AJI Jambi menyatakan berdasarkan Undang-Undang Pers terdapat indikasi pidana jika wartawan dihalangi meliput. Apalagi peristiwa terjadi di hadapan Kapolda Jambi dan Komisi 3 DPR yang membidangi soal hukum. Arogansi polisi yang kemudian menurut analisis kami ini ada indikasi tindak pidana ya, kalau sesuai Undang-Undang Pers dengan ancaman 2 tahun penjara. Peristiwa ini terjadi di hadapan Kapolda Jambi gitu. Ya. Kemudian ada Ketua Wakil DPR yang kemudian juga mengurusi soal hukum. Kompas TV sudah berupaya meminta tanggapan dari Polda Jambi terkait penghalangan wawancara terhadap wartawan saat meliput di Polda Jambi. Namun hingga sore ini belum ada pernyataan atau keterangan yang disampaikan terkait hal ini. Kalian sama Humas, kita ini bukan digaji polisi kerja. Iya kan, kita sudah. Tapi kan kamu masuk. Sorotan lain saudara, Pemprov DKI Jakarta melakukan rekayasa lalu lintas di Jalan TB Simatupang untuk mengurai kemacetan akibat adanya sejumlah proyek galian. Ini adalah pantauan udara kondisi kepadatan lalu lintas di Jalan TB Simatupang pada hari ini saudara. Banyaknya kendaraan dan adanya penyempitan jalan membuat kemacetan terjadi. Rekayasa lalu lintas pun dilakukan dengan membuka satu ruas jalan tol Jor dari gerbang tol Fatmawati 2 pada pukul 5 sore hingga pukul 8 malam nanti khusus untuk kendaraan roda 4. Selain membuka ruas jalan tol secara gratis, rekayasa juga dilakukan dengan menutup sejumlah akses dan putaran balik. Uji coba ini saudara berlangsung mulai hari Senin hingga hari Jumat mendatang. Pengendara yang kerap melintasi Jalan TB Simatupang mengatakan kemacetan kerap terjadi di area ini terutama pada pagi dan juga sore hari saat jam masuk dan juga jam pulang kantor saudara. Kemacetan semakin diperparah dengan adanya proyek galian di area ini. Warga pun berharap dengan adanya rekayasa lalu lintas bisa mengurai kemacetan yang terjadi. Lebak Bulus atau di simpang Lebak Bulus lebih lanjut apakah? Karena saya sehari-hari main di sekitar sini, emang ini setiap hari ini agak macet mas. Emang setiap hari sih macet gara-gara mungkin ada galian segala macam kan. Udah gitu di sini jalannya menyempit nih di samping MRT karena sebelahnya kemakan buat proyek juga gitu sih. Berkaitan dengan TB Simatupang untuk jalan tol, maka rekayasa lalu lintasnya akan kita lakukan.
Uji coba rekayasa lalu lintas jadi salah satu upaya Pemprov Jakarta bersama Kementerian Pekerjaan Umum untuk mengatasi kemacetan di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Uji coba ini mulai diberlakukan Senin 15 September hingga Jumat 19 September 2025 pada pukul 5 sore hingga 8 malam. Berkaitan dengan TB Simatupang untuk jalan tol, maka rekayasa lalu lintasnya akan kita lakukan. Kita melakukan uji coba sampai dengan hari Jumat. Ketika fase uji coba tersebut, ketika masyarakat melewati trase itu atau jalur itu, maka akan digratiskan. Sejumlah titik rekayasa lalu lintas, di antaranya di pintu masuk tol Fatmawati 2, khusus kendaraan roda 4 digratiskan, yakni satu lajur dari arah Jalan TB Simatupang ataupun Jalan Fatmawati menuju Lebak Bulus. Rekayasa ini untuk mengurai kepadatan yang kerap terjadi di sekitar stasiun MRT Fatmawati dan ruas Jalan TB Simatupang pada jam sibuk. Berikutnya rekayasa lalu lintas dengan penutupan akses sebelum Point Square Lebak Bulus. Lalu lintas yang biasa di putaran balik Lebak Bulus dialihkan ke putaran balik Ciputat Raya, depan gedung FedEx. Lalu akses di lokasi putar balik arah barat atau Simpang Fatmawati. Sebelum Simpang Fatmawati ditutup dan arus dialihkan melalui Simpang Susun Antasari. Pengamat transportasi Joko Setiowarno menilai, selain adanya pengurangan kapasitas akibat adanya pekerjaan galian, kemacetan juga karena jumlah kendaraan yang terus bertambah. Dan lokasi ini merupakan titik pertemuan kendaraan dari kota penyangga seperti Depok, Bogor, dan Tangerang. Ini kan kenapa TB Simatupang itu macet? Karena ada pengurangan kapasitas. Kapasitas berkurang karena ada pekerjaan galian. Ya, itu sebab utamanya di situ dulu ya, yang secara mikronya. Tapi secara makronya memang di situ banyak terjadi pertumbuhan bangkitan cukup besar juga. Yang dulunya nggak diperkirakan hanya jalan biasa, ternyata orang beralih juga bisnisnya nggak di pusat kota di Jakarta, sudah beralih ke selatan. Pemprov Jakarta pun menargetkan proyek galian TB Simatupang yang menjadi biang macet selesai pada akhir Oktober 2025. Tentu, warga Jakarta berharap uji coba rekayasa lalu lintas berhasil mengurai kemacetan. Tim Liputan Kompas TV. Kurang dari 1 jam saudara jelang penerapan rekayasa lalu lintas di Jalan TB Simatupang, Jakarta, kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Asri Gunawan serta juru kamera Andini Anissa serta ada juru kamera sekaligus pilot drone dari Kompas TV yaitu Bodia Vimala dan juga Denny Yosua. Saudara Asri, sore ini jelang kurang dari 1 jam nanti akan ada penerapan rekayasa lalu lintas di TB Simatupang. Kondisinya seperti apa dan betul Gubernur Jakarta Pramono Anung akan meninjau langsung? Ya, Sir, pantauan terkini kondisi lalu lintas di kawasan TB Simatupang, khususnya di titik saya melaporkan dekat MRT Fatmawati, sudah cukup padat oleh kendaraan karena mengingat saat ini sudah kurang dari 1 jam lagi menuju penerapan ataupun juga menuju peak hour atau jam sibuk di mana orang-orang pada umumnya ini melakukan perjalanan pulang kerja begitu. Dan sampai saat ini kami pantau sudah ada mulai penyendatan atau kendaraan ini sudah mulai berhenti karena kalau kita lihat dan juga ditunjukkan secara visual oleh pantauan udara dari juru kamera Kompas TV sekaligus pilot drone Denny Yosua dan Bodia Vimala bahwa kalau di kawasan dekat MRT Fatmawati ini ada penyempitan jalur atau pengurangan kapasitas jalan. Pertama memang karena ada proyek ataupun juga proyek galian yang ini masih belum usai dan ini menyebabkan atau ditengarai menjadi penyebab terjadinya kemacetan. Selain itu juga volume kendaraan yang terus meningkat apalagi di peak hour di jam-jam sibuk khususnya seperti sore hari saat ini. Dan berdasarkan informasi yang kami peroleh dari Pemprov DKI Jakarta sekaligus Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang perlu dipahami oleh Anda pengendara ataupun juga pengguna jalan di kawasan TB Simatupang, ada 2 rekayasa lalu lintas. Pertama, ini ada penutupan akses ataupun juga penutupan putar balik begitu. Dan yang kedua ada penambahan kapasitas jalan. Bicara soal penambahan kapasitas jalan, ini ada tambahan 1 jalur di jalur paling kiri di tol Fatmawati 2 yang difungsikan untuk dalam catatan untuk kendaraan roda 4 saja. Dan ini difungsikan secara gratis atau tanpa biaya. Ini dilakukan dari gerbang tol Fatmawati 2 sampai dengan off-ramp tol Lebak Bulus begitu. Ini digunakan atau diakomodir untuk kemudian bisa mengurai kemacetan.
Dan terkait dengan penutupan akses putar balik ada 2 titik. Yang pertama ini akses dari lajur kiri ke kanan sebelum Point Square ditutup saudara, dan pengendara yang biasa berputar di U-turn Lebak Bulus dialihkan ke U-turn Ciputat Raya atau di dekat FedEx. Titik kedua ini di putaran balik barat sebelum Simpang Fatmawati juga ditutup, arus dialihkan melalui U-turn Antasari. Jadi itu 2 titik yang perlu diketahui dan dipahami oleh para pengendara yang melewati kawasan TB Simatupang. Nah, kemudian ada beberapa rute alternatif juga yang bisa dilintasi oleh para pengemudi, diantaranya pengendara dari off-ramp Lebak Bulus menuju arah timur Fatmawati bisa melalui jalan RA Kartini dan berputar di U-turn Lebak Bulus. Kemudian di arah timur, Pondok Labu, Cipete, Fatmawati juga tetap bisa berputar di U-turn Lebak Bulus. Kemudian kendaraan dari jalan Adi Aksa menuju timur dialihkan ke U-turn Ciputat Raya. Selanjutnya arah barat dari Lebak Bulus atau Pondok Indah yang ingin berputar ini bisa menggunakan di U-turn Antasari, dan terakhir pengendara dari arah utara Jalan Pangeran Antasari dan dari arah timur Cilandak atau Kampung Rambutan menuju Pondok Labu disarankan untuk memanfaatkan tol Desari off-ramp Andara, kemudian Jalan Andara Raya, Jalan Marga Satwa, dan Jalan Pondok Labu Raya. Selain itu tadi yang sempat Anda tanyakan juga apakah benar ada Gubernur Jakarta Pramono Anung yang akan meninjau langsung. Betul, dikonfirmasi akan tiba meninjau pada pukul 16.15, artinya kurang dari 3 menit lagi Gubernur Jakarta akan meninjau langsung bagaimana penerapan perdana simulasi rekayasa lalu lintas di Jalan TB Simatupang yang dilakukan atau dilangsungkan demi mengurai kemacetan yang selama ini menjadi masalah yang belum terselesaikan. Apalagi ditambah ada proyek galian yang tidak kunjung usai. Nah, nantinya tentu saja dari apa yang dipantau oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung, tidak menutup kemungkinan apakah simulasi ini akan ada langkah improvisasi, misalnya ini tidak hanya diterapkan di jam pulang kerja tapi juga di jam berangkat kerja atau di pagi hari, karena berdasarkan keterangan para pengguna jalan yang biasa melintasi atau menggunakan jalan TB Simatupang, tentu saja di pagi juga ini menjadi titik ataupun juga jam kemacetan, tidak hanya di sore hari saja. Selain itu yang perlu juga diperhatikan khususnya oleh Pemprov DKI Jakarta, alangkah lebih baiknya apabila informasi dan juga sosialisasi tidak hanya disebarkan melalui media sosial saja, melalui Dinas Perhubungan ataupun juga melalui Pemprov DKI Jakarta, tapi juga ada rambu atau spanduk yang menunjukkan atau menjadi aba-aba bagi para pengendara atau pengemudi bahwa ada rekayasa lalu lintas yang diterapkan. Sebetulnya tadi kami melihat salah satu spanduk, tapi dirasa atau kami pahami kurang begitu besar, sehingga juga kami menyarankan untuk tetap memasangnya di jalan sebelum di jalur TB Simatupang atau di dekat MRT Fatmawati. Sementara demikian, kembali ke Anda Yasir di studio. Terima kasih Asri Gunawan atas informasinya. Nanti kita akan pantau lagi ya bersama Anda dan juga tim liputan di sana pada saat penerapan rekayasa lalu lintas pada pukul 5 sore nanti. Ya, saudara, informasi lainnya di Kompas Petang masih akan kami sajikan selepas jeda. Di antaranya Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Bambang Haryadi, mengusulkan ide agar satu warga negara hanya memiliki satu akun media sosial tiap platform medsos. Bambang menyebut ide ini untuk menghindari akun anonim maupun akun palsu. Kenapa muncul ide ini? Kita bahas usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara, Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Bambang Haryadi, mengusulkan ide agar satu warga negara hanya punya satu akun media sosial tiap platform medsos. Bambang menyebut ide ini untuk menghindari akun anonim maupun akun palsu. Bambang menyebut informasi yang disampaikan di media sosial harus dapat dipertanggungjawabkan. Ia menyoroti fenomena akun anonim dan buzzer alias pendengung yang belakangan memang marak berseliweran di berbagai media sosial. Bahkan kami berpendapat bahwa ke depan perlu juga single akun. Setiap warga negara hanya boleh memiliki satu akun. Baik itu kami belajar dari Swiss misalnya kan, satu warga negara hanya punya satu nomor telepon, hanya satu punya akun sosmed. Karena untuk mengetahui bagaimana ke depan
orang-orang yang memberikan informasi di sosial media dapat bertanggung jawab. Anggota Komisi 2 DPR RI fraksi PKS Mardani Alisera menilai usulan itu menarik namun harus ditempuh dengan cara yang tepat. Ketua DPP PKS itu juga menjelaskan pembatasan akan membuat pemilik akun mengajarkan bertanggung jawab dan akuntabilitas. Namun dalam prosesnya tidak boleh memaksa dan mengedepankan edukasi. Terkait ide satu orang satu akun menarik karena mengajarkan tanggung jawab dan akuntabilitas. Saya dukung, tetapi prosesnya tidak boleh pemaksaan. Prosesnya bangun edukasi, kasih waktu 3 tahun untuk ditertibkan. Dari situ semua orang punya akun resmi yang bertanggung jawab. Menanggapi usulan satu orang, satu akun media sosial untuk setiap platform, Sekjen Partai Demokrat, Herman Khairun tidak setuju. Pasalnya, media sosial juga digunakan warga untuk melakukan usaha. Usul satu orang hanya memiliki satu akun media sosial ditujukan untuk menekan akun anonim atau akun palsu. Namun, Demokrat tidak sepakat, saudara. Khairun bilang pelaksanaan akan sulit dilakukan. Ia menambahkan media sosial adalah medium berkomunikasi. Ketimbang dibatasi, pemerintah seharusnya cukup mengawasi dan mengedukasi. Dan mungkin sekarang ini kan banyak digunakan untuk media bisnis dan usaha. Nah, oleh karenanya menurut saya pembatasan ini agak sulit juga gitu ya. Dan lebih baik kita memang ke edukasi. Dan pemerintah sebagai otoritas pemilik kebijakan atas media sosial dan media lainnya tentu juga melakukan pengawasan, melakukan pemantauan, sehingga betul-betul media sosial sejatinya adalah menjadi media komunikasi antar warga, antar masyarakat, dan memiliki nilai manfaat bagi sosial. Merespons soal usulan satu orang satu akun media sosial di setiap platform, organisasi masyarakat sipil yang memperjuangkan hak-hak digital, yaitu SafeNet, khawatir justru hal tersebut melanggar hak digital warga. Lantaran belakangan warga kerap menggunakan akun media sosial selain untuk sosialisasi individu, juga digunakan untuk berbisnis. Ini sebetulnya bukan solusi kalau kamu melihat ya, bahkan berisiko melanggar hak digital warga gitu, karena kita tahu banyak sekarang orang menggunakan akun media yang berbeda, media sosial yang berbeda itu untuk urusan kerja, pribadi, bisnis gitu, bahkan untuk melindungi diri dari serangan digital gitu ya. Jadi yang dibutuhkan memang regulasi ataupun implementasi regulasi yang lebih cerdas gitu ya, bukan pembatasan yang bahkan akan lebih banyak merugikan warga ketimbang untuk menindak pelaku kejahatan. Kita bahas soal usulan satu orang satu akun tiap media sosial bersama dengan Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI Mardani Alisera dan juga Direktur Eksekutif Amnesty International Usman Hamid. Selamat petang semuanya. Saya ke Bang Mardani dulu, ini usulan ini ternyata menuai pro dan kontra ternyata. Apakah usulan ini sudah dibahas di DPR? Belum. Ini usulan yang masih tahap awal dan ada 2 perspektif. Ya. Perspektif pertama tentu kebebasan berkumpul, berserikat, berpendapat tidak boleh untuk diganggu-gugat, apalagi dicederai. Tapi yang kedua, ada fakta di lapangan bahwa literasi media, literasi sosial media, literasi pendidikan kita masih punya catatan. Jadi alih-alih sosial media ini mendorong kita untuk menjadi lebih cerdas, bisa juga oleh sekelompok kecil orang. Saya katakan sekelompok kecil orang, justru digunakan untuk sesuatu yang destruktif. Makanya ide ini menarik untuk dikaji. Begitu.
Menarik untuk dikaji, biar tidak menjadi bola liar begitu ya, Mas Mardhani, bisa didudukan dulu satu akun, satu media sosial. Karena kalau kita lihat, kalau seandainya tujuannya untuk mengurangi buzzer, begitu akun-akun yang menyebarkan berita hoax, biasanya kan akun-akun itu kan juga tidak bisa teridentifikasi siapa penggunanya. Setuju, itu salah satu yang harus kita kaji. Jadi malah saya melihat satu akun, satu media sosial, tentu tidak bermakna dia cuma punya TikTok. Dia boleh punya TikTok, dia boleh punya IG, dia boleh punya YouTube, dia boleh, tapi semuanya bertanggung jawab. Semuanya melakukan literasi dengan baik. Walaupun sekarang sudah sangat baik teman-teman Komdigi sebelumnya Kompo bahwa tidak bisa kita buka handphone, bisa punya akun kecuali punya nick dan segala macamnya. Begitu. Baik, saya ke Mas Usman. Mas Usman melihatnya seperti apa? Apakah ini betul untuk merapikan kita dalam bermedia sosial atau Anda melihatnya lebih kepada ini melanggar hak warga di era digital? Ya, saya lebih melihatnya dalam konteks hari ini. Konteksnya itu adalah makin kuatnya penggerusan terhadap kebebasan sipil. Makin menyempitnya ruang publik yang aman untuk menyampaikan kritik dan pikiran-pikiran masyarakat. Terutama belakangan ini bukan hanya melalui media sosial, tapi melalui demonstrasi. Dan ada usaha-usaha untuk menyempitkan ruang publik itu, termasuk di dalam dunia maya, dengan berbagai cara. Gitu. Dari mulai kriminalisasi, intimidasi, sampai yang terakhir, pemblokiran atau pelarangan misalnya siaran langsung di TikTok misalnya gitu. Nah, banyak negara termasuk di Nepal kemarin berusaha untuk menghindari kritik-kritik masyarakatnya dengan cara men-shutdown atau memblokir platform-platform media sosial. Akibatnya fatal. Akibatnya adalah banyak orang bukan hanya kehilangan pekerjaannya dalam arti ruang usahanya ketika berdagang secara online begitu, tapi juga orang jadi ingin tahu dan malah turun ke jalan. Ini sama seperti ketika di Mesir tahun 2010 pemerintahan Mesir menutup atau memblokir media sosial dengan kekhawatiran yang sama dan akibatnya jauh lebih fatal lagi. Di Papua juga pernah terjadi dan pengadilan menyatakan pemerintah tidak boleh sewenang-wenang membatasi kebebasan orang untuk menggunakan internet. Nah, menggunakan akun media sosial, menggunakan beberapa akun, itu juga bagian dari cara masyarakat untuk tujuan-tujuan yang berbeda. Ada yang memiliki 2 akun, yang satu untuk pribadi, satu lagi untuk organisasi. Ada yang punya 3 akun ditambah dengan akun untuk berdagang. Nah, masalahnya mungkin dalam konteks kebebasan berekspresi, atau dalam konteks kebebasan di internet, bukan ada berapa akun yang dimilikinya. Mas Usman? Baik, kita perbaiki lagi sambungan komunikasi kita. Saya ke Bang Mardhani. Ya, Bang Mardhani, ini kan kalau kita lihat ini kan yang pertama kali menyampaikan usulan ini kan dari Gerindra, kemudian ternyata PKS juga senada begitu. Apakah memang sudah diobrolin nih antara Gerindra dan juga PKS terkait dengan rencana satu orang hanya boleh 1 akun per medsos ini? Tidak, saya malah belum jumpa sama Mas Bambang dan saya cuma berpikir satu hal bahwa media sosial ini harus jadi sarana bagi literasi publik untuk menjadi lebih baik lagi. Dan saya setuju sama Mas Usman Hamid, tidak boleh ada pengekangan terhadap pikiran, usulan, aspirasi dari masyarakat. Dan karena itu, karena ini masih di awal, saya setuju ini dikaji bersama. Begitu. Oke, dikaji bersama berarti belum diketok palu ya untuk 1 akun untuk 1 orang begitu ya? Bahkan yang tadi Mas Usman Hamid bilang bahwa ada yang akunnya untuk pribadi, ada yang buat jualan, ya buat saya boleh saja, malah bagus gitu. Bahkan sebagian udah mulai punya akun avatar Mas Usman Hamid karena ketika dalam beberapa hal tidak nyaman dengan pribadi, tapi dia mau bertanggung jawab, tapi perlu ada 2-step verification, dia pakai akun avatar. Buat saya, selama
akun itu sesuai dengan etika dan logika publik serta memiliki literasi yang baik termasuk kritik yang kuat. Pak Prabowo di sidang umum DPR MPR kemarin kritik pemerintah, dan saya setuju kalau kejadian beberapa aktivis ditangkap perlu betul-betul hati-hati disikapi karena beberapa punya kritik yang baik, begitu. Berarti sepakat ya, selama akun itu dipergunakan dan dipertanggungjawabkan tidak perlu begitu ya sampai diblokir ataupun dihapus begitu. Saya ke Mas Usman. Mas Usman, melihat adanya usulan tersebut, apakah ini dilatar belakangi oleh memang saat ini tim siber ataupun mereka-mereka yang bergerak di bidang ini tidak mampu, tidak sanggup untuk memberantas anonim-anonim buzzer-buzzer yang memang bisa menimbulkan provokasi di media sosial? Saya kira mereka sanggup. Satuan Reskrim atau Direskrim di kepolisian yang berhubungan dengan cyber misalnya atau cybercrime, kejahatan siber, memiliki kemampuan teknologi yang sangat canggih. Problemnya seringkali akun-akun yang disebut sebagai buzzer itu juga terafiliasi ke lingkaran politik tertentu. Gitu. Ini yang jadi masalah, apalagi menjelang pemilu. Menjelang pemilu itu ada semacam industri jasa konsultansi, termasuk jasa buzzer, untuk kampanye mendukung seseorang yang biasanya memiliki pengaruh politik yang besar, pengaruh uang yang besar, pengaruh di dalam kekuasaan yang besar. Nah, ini saya kira tantangannya bukan ada pada tantangan teknis, melainkan seringkali ada pada tantangan politis begitu. Jadi menurut Anda Mas Usman, kenapa akhirnya DPR mengusulkan itu? Toh tim siber juga sebenarnya bisa loh untuk memberantas akun-akun anonim, akun-akun buzzer. Ya, saya kira sulit untuk dipisahkan dari konteks besar tadi dengan menyempitnya ruang kebebasan di internet dan ditambah dengan pemicu yang terakhir dengan mundurnya Mbak Saraswati, Rahayu Saraswati, keponakan Presiden Prabowo, yang mungkin banyak orang melihatnya di dalam media sosial keterangannya dipindahkan konteksnya sehingga menimbulkan salah paham gitu. Jadi ia waktu itu memberikan pernyataan dengan tujuan membangun semacam semangat wirausaha, tapi dilemparkan ke beda konteks sehingga terkesan ia seperti menganjurkan orang untuk cari tanggung jawab sendiri, nggak usah bertanggung jawab pada pemerintah. Nah itu konteks yang berbeda. Oke, saya ke Mas Mardhani. Mas Mardhani, jadi sebenarnya PKS sendiri atau Anda sendiri? Iya. Oke. Baik, saya ke Mas Mardhani Alisera. Mas Mardhani, jadi menurut Anda ini lebih condong kemana nih nanti pembahasan di DPR sendiri? Diperbaiki dulu, ini memang sudah ada. Jadi kita lakukan pengawasan aja dulu. Fokus untuk menghapus akun-akun buzzer yang menimbulkan provokasi di media sosial atau langsung mengetok palu soal usulan satu orang, satu akun ini? Saya menyatakan usulan satu orang, satu akun itu call tinggi. Dan usul saya 3 tahun ini kita punya komitmen bersama membersihkan ruang publik termasuk sosial media dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Termasuk yang tadi Mas Usman Hamid katakan, secara umum saya sih yakin 80-90% pengguna sosmed itu baik semua. Tetapi memang ada lubang yang itu oleh kekuatan tertentu digunakan untuk merusak. Sebetulnya paling baik adalah preventif. Teman-teman di BRSN, Badan Sandi Negara, teman-teman di cybernya kepolisian, dan teman-teman TNI ataupun intelijen bisa melakukan pemetaan dengan baik. Kemarin ada satu yang bagus, Singapura itu ada pembatasan apapun. Tapi 4 bulan yang lalu satu orang itu ditangkap karena dari gerak-gerik melalui sosial media ataupun pembelian yang terdeteksi dari emailnya, dia beli beberapa alat, dia ingin melakukan gerakan seperti pembunuhan di masjid di New Zealand. Nah itu saya thumbs up buat intelijen yang baik seperti itu. Jadi ada masalah yang harusnya selesai dilakukan oleh Special Force, jangan dilakukan secara general. Jadi kalau ide satu akun, satu orang satu akun, pandangan saya itu lebih kepada ayo kita bertanggung jawab terhadap akun kita. Kalau sekarang ini katakan dahulu dan kedepankan preventifnya, dan jangan ada pengekangan terhadap
kebebasan berpendapat. Oke, jangan ada pengekangan kebebasan berpendapat ya, terutama di media sosial. Hal senada yang juga tadi disampaikan oleh Mas Usman, jangan sampai ruang publik di media sosial ini semakin dipersempit. Anda membacanya seperti apa? Atau apa rekomendasi yang Anda sampaikan ke DPR yang hingga saat ini juga aturan ini juga masih digodok, Mas Usman? Ya, 4 hal yang harus dipertimbangkan. Pertama itu, karena ini arahnya adalah pembatasan untuk kepemilikan akun, maka pembatasan itu harus dituangkan di dalam undang-undang, harus prescribed by law. Yang kedua, memang harus benar-benar dibutuhkan, harus ada kajian yang komprehensif tentang mengapa aturan ini diperlukan gitu. Nah, yang ketiga, ketika ada pembatasan harus proporsional. Misalnya, kalau satu orang memiliki dua akun, yang satu untuk organisasinya, satu untuk dirinya sendiri, atau yang satu untuk berdagang, jangan sampai dipaksakan untuk memiliki satu. Itu tidak proporsional. Dan yang terakhir harus bersifat akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan bahwa pembatasan itu benar-benar pembatasan yang bisa dibenarkan oleh hukum, misalnya begitu. Oke, Anda sepakat, Bang Mardhani? Setuju, tinggal kata kuncinya kalau buat saya, jangan konsentrasi kepada publik secara umum, tapi teman-teman di Sandi dan Cyber, teman-teman di kepolisian, teman-teman di intelijen, fokus mengumumkan 1, 2, 3, 4, 5, dan berapa akun ini yang selama ini sudah terbukti, dipublish saja biar semua tahu. Akhirnya, tidak negara melawan publik, tapi negara, publik, dan semua mereka yang sadar melawan orang-orang yang menggunakan media sosial untuk tujuan-tujuan yang buruk. Harus kolaborasi seperti itu. Nggak boleh ada pendekatan negara yang justru membatasi. Kisah di Nepal buat saya banyak sekali pelajaran yang didapat. Begitu. Oke, berarti ini nanti ujungnya akan merevisi Undang-Undang ITE. Singkat saja, Mas Ali. Masih jauh ya, ini masih ide yang bergulir dan masih terbuka kemungkinan banyak. Baik, terakhir ke Mas Usman. Mas Usman, melihat adanya usulan dari DPR ini, apakah ini bisa dikatakan bahwa wah ini jangan-jangan memang kebebasan berpendapat di media sosial, di ruang media sosial ini ingin dipersempit? Singkat saja. Ada kecenderungan itu dan angkanya kelihatan dalam datanya, misalnya SafeNet, 500 lebih kasusnya. Di dalam data penelitian Amnesty beberapa tahun silam, itu ada 328 orang yang diserang, termasuk melalui peretasan, melalui kriminalisasi atas konten yang mereka utarakan di media sosial. Bahkan dalam kasus tertentu, termasuk di Papua, media sosial itu menjadi semacam tempat di mana negara mengintai warganya, gerak-gerik aktivisnya, dan bahkan di tingkat tertentu aparatnya terlibat di dalam pembunuhan. Pada saat yang sama, pelaku-pelaku politik seringkali menggunakan buzzer untuk melemahkan lembaga-lembaga yang penting seperti KPK. Dulu disebarluaskan seolah-olah ini adalah sarangnya lembaga Taliban, sarangnya lembaga radikalisme gitu. Dengan akun-akun yang jumlahnya luar biasa dan bisnis buzzer ini bisnis miliaran yang saya kira memang harus ditertibkan tapi bukan dengan cara memberikan penghukuman kepada semua pengguna media sosial, tapi kepada orang-orang tertentu saja yang memang menyalahgunakan kebebasan berekspresi hanya untuk tujuan-tujuan yang justru merusak demokrasi, gitu, merusak kebebasan. Baik, kita nantikan seperti apa usulan ini akan bergulir di DPR. Terima kasih Mas Usman, terima kasih Mas Mardhani Alisera telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat semuanya. Terima kasih semua. Saudara, Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras melaporkan 3 orang masih belum ditemukan pasca aksi unjuk rasa akhir Agustus lalu. Sementara Polda Metro Jaya belum menerima laporan orang hilang. Sesaat lagi kita akan hadirkan perbincangannya. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Polda Metro Jaya belum menerima laporan orang hilang meski telah membuka posko pengaduan di gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Brigjen Ade Arisyam, mengatakan posko ini beroperasi 24 jam dan disiapkan untuk memudahkan masyarakat melaporkan orang hilang pasca aksi unjuk rasa pada Agustus lalu.
Selain menerima laporan, petugas di posko ini juga siap memberikan informasi terkini terkait dengan penemuan atau identifikasi korban dan berkoordinasi dengan rumah sakit maupun instansi terkait lainnya. Sampai dengan saat ini, siang hari ini ya, jam 10:15, tidak ada ya, atau belum ada laporan yang kami terima terkait dengan orang hilang. Posko ini diharapkan betul-betul dapat mempercepat proses pencarian orang hilang dan dapat mempercepat memberikan kepastian kepada keluarga, orang tua, yang saudara, anak, dan kerabatnya hilang. Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras melaporkan 3 orang masih belum ditemukan pasca aksi unjuk rasa akhir Agustus lalu. Angka tersebut merupakan data terbaru dari total 44 laporan orang hilang yang diterima posko pengaduan. Kontras mengajak masyarakat yang memiliki informasi mengenai keberadaan 3 orang yang masih hilang untuk dapat menyampaikan kepada pihak Kontras. Dari posko pengaduan orang hilang ini, kami menekankan pentingnya pemerintah Republik Indonesia untuk segera melakukan ratifikasi Konvensi Internasional Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa sebagai sebuah mekanisme prevensi ke depan untuk tidak pernah ada lagi tindakan-tindakan penghilangan orang secara paksa, yang mana kami tekankan bahwa tindakan penghilangan orang secara paksa merupakan sebuah tindakan pelanggaran hak asasi manusia. Polda Metro Jaya berjanji akan mengungkap dalang di balik kericuhan demo Jakarta akhir Agustus lalu. Kabid Humas Polda Metro Jaya menegaskan yang ditangkap dan akan diproses pidana bukan pendemo, melainkan perusuh dan perusak sehingga demonstrasi akhir Agustus lalu berujung pada pelanggaran pidana yang mengganggu ketertiban umum. Usut tuntas dan mengungkap siapa dalang di balik kericuhan dan atau kerusuhan beberapa hari yang lalu. Kami tangkap, yang kami proses pidana bukan pendemo. Ya. Ini harus berkali-kali kami sampaikan supaya masyarakat paham bahwa yang kami amankan dalam hal ditangkap, yang kami tangkap itu adalah perusuh, perusak, ya, pembakar. Soal laporan orang hilang saat aksi demo akhir Agustus lalu kita bahas bersama Koordinator Kontras Dimas Bagus Arya dan Ketua Harian Kompolnas Arief Wicaksono. Selamat petang Mas Dimas. Pak Arief, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Mas Dimas. Ya, Mas Dimas. Sore, Mbak Cynthia. Selamat sore, terima kasih. Mas Dimas, dari 44 laporan, saat ini tersisa 3 orang yang masih belum ditemukan. Boleh diceritakan dan diinformasikan ini kejadiannya seperti apa dan laporan yang diterima Kontras seperti apa dan bagaimana Kontras memverifikasi bahwa ketiga orang ini memang hilang saat aksi unjuk rasa, bukan oleh faktor lain. Mas Dimas. Halo. Ya, silakan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Cynthia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita lihat secara kronologis gitu ya, saya mungkin mau menjelaskan dulu bahwa semenjak tanggal 1 September 2025, Kontras membuka kanal posko aduan orang hilang dan sampai dengan tanggal 12 September kami sudah menghimpun 44 aduan dari masyarakat. Jumlahnya bisa lebih Mbak Cynthia, karena lagi-lagi sebenarnya fenomena penghilangan orang itu atau penghilangan orang secara paksa ini itu juga terjadi dalam serangkaian aksi-aksi masif yang terjadi dalam 5 tahun terakhir gitu ya, kalau kita mau coba untuk merefleksikan itu. Nah, yang kedua
dari 12 hari ini gitu ya, kami juga sudah mengidentifikasi 41 orang yang rata-rata memang kemudian ditemukan di sejumlah kantor-kantor kepolisian mulai di tingkat Polda sampai dengan Polres gitu ya. Dan yang saya mau juga tekankan adalah ada 2 tipikal atau tipologi dari orang-orang yang dilaporkan hilang. Pertama adalah non-demonstran, itu sebanyak 20 orang. Lalu ada demonstran atau yang memang terlibat secara langsung dalam aksinya untuk menyampaikan pendapat, itu ada 18 orang. Sementara sisanya itu adalah yang statusnya masih belum diketahui. Jadi dari total 41 yang sudah teridentifikasi, 20 orang itu bukan bagian dari demonstran, artinya non-demonstran, dalam artian mereka adalah orang-orang yang sebenarnya tidak terlibat secara aktif dalam penyampaian pendapat atau unjuk rasa, tapi mereka hanya sekedar melihat, menyaksikan demonstrasi atau berada di lokasi. Kalau 3 orang yang masih hilang ini, Mas Bima, Mas Farhan, dan Mas Reno ini demonstran atau non-demonstran dari catatan Kontras? Ya, dari kronologis yang kami dapat gitu ya, Mas Farhan, Mas Reno ini memang terlibat aksi di tanggal 29 di lokasinya di Makobrimob Kuitang. Sementara Mas Bima Permana gitu ya, itu non-demonstran karena berdasarkan kronologi yang kami dapat, sebenarnya dia hendak berangkat kerja. Lalu kemudian terakhir dia memang ada di lokasi yang dekat dengan lokasi tempat tinggalnya, itu lokasi aksi di Palmerah, sekitar Palmerah, lalu kemudian tidak bisa lagi dihubungi. Oke, ditahan sampai di situ. Saya ke Kompolnas. Pak Arief, kalau dari catatan Kompolnas, ini posko pengaduan yang dibuat atau dibuka oleh Polda Metro Jaya saat ini sudah ada berapa laporan orang hilang? Apakah 3 orang yang masih dicatat Kontras ini juga dimasukkan dalam posko ini? Iya, terima kasih Mbak Cynthia, Mas Dimas. Memang beberapa waktu yang lalu kami Kompolnas juga maraton. Kami ketemu dengan Bapak Kapolda Metro Jaya di kantornya mereka bersama dengan Dirkrimum Pak Irwansyah juga dengan Propam Polda Metro Jaya. Dan kami mendapatkan beberapa laporan yaitu diantaranya adalah penanganan yang bisa dibagi menjadi beberapa klaster, yaitu pelaku demonstrasi yang anarkis, kemudian mereka pelaku lapangan, dan mereka provokator. Kemudian Polda Metro Jaya itu sendiri itu juga sudah membuka posko aduan untuk orang hilang. Yang tadi disampaikan Mas Dimas itu ada 44 orang, masih 3 belum kembali, yaitu Mas Bima, Farhan, dan Reno. Nah, itu dipusatkan di Aula Satya Prabu di Krimum Polda Metro Jaya. Bahkan mereka punya nomor telepon. Nomor teleponnya mohon dicatat 0812 8559 9191. Kami ulangi 0812 8559 9191. Jadi ini bisa berupa WA dan langsung terbuka 24 jam. Demikian. Dari posko ini terintegrasi dengan pihak lain tidak? Mungkin dengan Kontras, dengan Komnas HAM dan lain sebagainya? Kalau menurut yang kami pantau, kami lihat, ini posko ini sudah dibuka dan diinformasikan kepada publik. Tentunya pasti kita sebagai masyarakat maupun dengan teman-teman dari Kontras, juga dari lembaga pengawas lain itu pasti sudah terkoneksi. Demikian Mbak Cynthia. Oke, Mas Dimas, dari catatan Kontras sendiri, ketiga orang yang hilang ini indikasinya seperti apa sih? Kalau dugaan dari Kontras disebabkan oleh apa? Ya, kalau kita melihat pola dari 41 orang yang sudah ketemu gitu kan rata-rata ditemukan di kantor kepolisian gitu ya Mbak ya. Kan sebenarnya dalam konteks penghilangan orang secara paksa ini ada kaitan yang sangat kuat gitu ya dengan sejumlah tindakan-tindakan penangkapan dilakukan oleh kepolisian maupun pengamanan oleh kepolisian selama proses aksi berlangsung dari tanggal 28 bahkan mundur sebelumnya tanggal 25 sampai 31 Agustus terakhir gitu ya. Jadi memang ada kaitan yang sangat erat antara penangkapan yang sangat masif dilakukan oleh kepolisian dan juga pengamanan yang dilakukan oleh kepolisian. Namun sayangnya, kenapa kemudian ada fenomena hilangnya orang atau penghilangan orang secara paksa ini? Karena ketika dilakukan penangkapan atau kepolisian melakukan penangkapan, pengamanan atau bahkan penahanan tidak juga disertai secara langsung, secara cepat gitu ya,
pemberian informasi nama-nama orang-orang yang ditangkap kepada publik. Nah, jadi maaf saya potong Mas Dimas, maaf saya potong. Tadi kalau saya tidak dengar Anda menyebutnya penghilangan orang secara paksa. Pihak mana yang melakukan ini menurut Anda? Ya, penghilangan orang secara paksa ini kan kalau kita melihat definisinya, dia adalah tindakan-tindakan yang merampas kemerdekaan dalam bentuk penangkapan, penahanan, penculikan, atau bentuk perampasan kemerdekaan lainnya. Dan dilakukan oleh aparat negara ataupun orang-orang yang memang mendapatkan dukungan dari negara gitu ya. Dan juga ada penyangkalan di situ. Jadi kalau kami lihat gitu ya, dengan pola yang tadi sudah saya sampaikan, ini juga harusnya jadi beban tanggung jawab dari kepolisian, karena kepolisian sebagai aktor keamanan selama penyampaian pendapat di muka umum atau pelaksanaan demonstrasi unjuk rasa itu juga melakukan serangkaian penangkapan yang jika memang sampai beberapa hari ke depan 3 orang ini belum ditemukan, apa yang akan dilakukan Kontras dan apa pengawasan yang akan dilakukan Kompolnas? Silakan Mas, singkat saja. Oke, pertama tentu kami mendorong supaya pihak kepolisian itu melakukan penyampaian informasi soal nama-nama orang yang ditangkap. Yang kedua, tentu karena ini merupakan penghilangan orang secara paksa itu adalah pelanggaran hak asasi manusia, maka kami akan menggunakan hak kami untuk melaporkan kepada Komnas Hak Asasi Manusia terkait dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia, dengan kemudian aktornya adalah aktor keamanan negara. Oke, apakah ketiga nama ini akan dimasukkan juga laporannya ke posko pengaduan yang sudah dibuka di Polda Metro Jaya? Kalau sejauh ini kami tentu menghormati apa langkah yang sudah dilakukan oleh kepolisian gitu ya. Tapi lagi-lagi saya rasa gitu, karena kita melihat pola dan juga melihat tindakan yang kami duga, kami asumsikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh kepolisian, maka sedapat mungkin kami juga masih akan berkomunikasi dengan pihak keluarga, dengan pelapor gitu ya, untuk kemudian melakukan langkah-langkah berkomunikasi dengan posko aduan yang dibentuk oleh Polda Metro Jaya. Baik. Dari Kompolnas singkat saja, apa yang akan dilakukan jika memang 3 orang yang disebut oleh Kontras ini masih hilang? Apakah akan ada pengawasan atau tindakan khusus? Singkat saja, Pak Arief. Terima kasih. Jadi Kompolnas juga bekerja keras bersama dengan aparat-aparat pengawas lain. Sebagai contoh, kami kemarin habis pulang dari Makassar, di situ juga dilibatkan dari Komisi 3, Komnas HAM, kemudian Irsus dari Mabes Polri dan kami sendiri. Kami melihat bukan hanya di Makassar, tetapi juga di Surabaya. Besok kami akan berangkat, termasuk di Jogja dan Sumatera Selatan, Palembang. Nah, itu seperti yang disampaikan Mas Dimas tadi, mereka yang ditangkap itu pastinya akan dilihat unsur keterlibatan dalam aktivitas itu sendiri. Nah, kemudian untuk yang 3 orang ini, kami mohon singkat saja, Mas Dimas bisa melengkapi dengan data-data yang ada, yang lebih spesifik, mungkin foto mereka, sehingga dengan demikian akan memudahkan aparat kepolisian untuk bisa menyebarkan. Oke, artinya akan melakukan kolaborasi. Kalau untuk foto sudah ada di media sosial Kontras ya. Baik, terima kasih Pak Arief Wicaksono, Ketua Harian Kompolnas, dan juga Mas Dimas Bagusarya, Koordinator dari Kontras, sudah berbagi perspektif di Kompas Petang. Selamat sore. Terima kasih Mbak Cynthia, Pak Arief. Usai jeda saudara, kami akan mengajak Anda untuk melihat langsung bagaimana kondisi di kawasan Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, karena akan ada penerapan rekayasa lalu lintas untuk mengatasi kemacetan. Laporan langsungnya saudara, usai jeda di Kompas Petang. Saudara, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai melakukan uji coba rekayasa lalu lintas di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Saudara, langkah ini diambil untuk mengurai kemacetan yang kerap terjadi, khususnya di Simpang Fatmawati hingga Lebak Bulus. Uji coba ini saudara berlangsung selama 5 hari, mulai dari hari ini saudara hingga hari Jumat mendatang. Dan uji coba ini dilakukan setiap hari pada pukul 5 sore hingga pukul 20.00 atau pukul 8 malam waktu Indonesia Barat, saudara. Hal ini dilakukan untuk mengurai kemacetan di mana nanti disediakan lajur tol gratis
dari Fatmawati sampai dengan Lebak Bulus, saudara. Dan saudara, ini sudah pukul 5 sore waktu Indonesia Barat, itu berarti memang rekayasa lalu lintas di Jalan TB Simatupang ini sudah diberlakukan. Dan visual yang Anda saksikan saat ini adalah visual terbaru dari daerah TB Simatupang, tepatnya di MRT Fatmawati. Gubernur DKI Jakarta memantau langsung bagaimana penerapan dari rekayasa lalu lintas di Jalan TB Simatupang ini, saudara. Rekayasa lalu lintas ini dilakukan sebagai salah satu upaya dari Pemprov DKI Jakarta untuk mengurai kemacetan yang kerap terjadi di Jalan TB Simatupang, saudara. Ada dua visual yang kami hadirkan selain visual Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan juga Kepala Dishub serta jajaran Pemprov DKI Jakarta yang memantau bagaimana penerapan rekayasa. Kami juga hadirkan ini adalah gambar udara situasi terkini rekayasa lalu lintas. Tapi kalau kita lihat, saudara, dari gambar udara yang kami hadirkan di layar kaca Anda, ini nampaknya rekayasa lalu lintas tersebut sudah mulai diberlakukan. Tampak itu ada beberapa petugas dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang juga melakukan penerapan ataupun bagaimana memantau bagaimana jalannya rekayasa lalu lintas yang dilakukan, tepatnya di Jalan TB Simatupang, saudara. Kita pantau bagaimana kondisi di sana. Saya sapa jurnalis Kompas TV, ada Eril Wiranata. Eril. Eril, kondisi di sana seperti apa? Betul sudah diterapkan rekayasa lalu lintas di Jalan TB Simatupang ini, Eril? Ya, Sir, memang jika dilihat untuk simulasi ini dilakukan sejak pukul 5 sore hingga nanti pada pukul 8 malam. Yang dimana juga saat ini dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sudah hadir untuk meninjau secara langsung, ya, Sir, yang dimana nanti untuk simulasi ini akan berlaku dari tanggal 15 hingga 19 September. Tepatnya untuk dari gerbang tol Fatmawati 2 yang nantinya akan dibuka secara gratis pada sisi kiri ataupun satu ruas yang dimana nantinya menuju ke exit tol Lebak Bulus. Hal ini dilakukan untuk melakukan dari penguraian kemacetan imbas proyek galian drainase dan trotoar yang berada di sepanjang Jalan TB Simatupang hingga era Kartini ataupun Simpang Fatmawati. Dan selain itu juga memang informasi yang kami terima sebelumnya bahwa dari Pemprov DKI Jakarta mengatakan berkoordinasi dengan pihak proyek penggalian tersebut baik dari Pamjaya yang dimana akan ditargetkan proyek tersebut akan dipercepat hingga targetnya yaitu pada bulan Oktober mendatang, ya, Sir. Yang dimana memang sebelumnya juga kami sempat wawancara terhadap beberapa masyarakat yang berada ataupun pengguna jalan dari TB Simatupang ini. Mereka mengatakan bahwa kemacetan ini sudah terjadi berlangsung lama dan mereka berharap bahwa ada kerja yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk mengurai dari kemacetan ini. Dan nantinya mungkin kita akan tanyakan secara langsung, ya, Sir, kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung terkait simulasi yang dilakukan pada saat ini. Eril, yang menjadi catatan dari Pemprov DKI Jakarta dalam penerapan rekayasa lalu lintas di Jalan TB Simatupang ini apa saja? Ya, Sir, hal tersebut dilihat karena memang dari jalur yang berada di TB Simatupang ini memang terjadi kemacetan yang cukup panjang sehingga maka dilakukan beberapa upaya. Salah satunya adalah pembukaan dari gerbang tol Fatmawati 2 ini, ya, Sir, yang dimana sehingga untuk roda 4 nantinya bisa menggunakan pada sisi ruas kiri. Hal tersebut menambah dari jalur yang ada karena dikatakan dari warga sekitar pun mengatakan bahwa mendekati dari gerbang tol ini jalanan dilihat atau dinilai bagi warga sekitar ini lebih sempit, terlebih banyaknya proyek galian sehingga cukup terganggu. Dan hal inilah yang dilakukan atau upaya yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan simulasi rekayasa lalu lintas dengan membuka satu ruas di gerbang tol Fatmawati 2. Selain itu juga ada beberapa uji rekayasa lainnya, ya, Sir, yang dimana ada penutupan akses dan putar balik mulai dari akses lajur kiri ke kanan sebelumnya pada Point Square ditutup. Pengendara yang biasa berputar di Yurtun Lebak Bulus dialihkan menuju Ciputat
atau depan FedEx. Lalu kemudian juga ada putar balik barat sebelum simpang Fatmawati ditutup yang nantinya akan dialihkan melalui putar balik Antasari. Yasir. Eril ingin mengonfirmasi karena di sini juga kami tampilkan visual udara begitu kondisi terkini, tapi nampaknya memang gerbang tol pintu gerbang tol Fatmawati 2 ini memang belum dibuka ya, berarti memang belum ada rekayasa lalu lintas terutama bagi pengendara yang ingin melewati gerbang tol Fatmawati 2 menuju Lebak Bulus ya? Ya, memang rencananya saat ini dibuka pada pukul 5 sore, namun melihat memang hingga saat ini petugas masih melakukan persiapan. Sempat beberapa menit lalu saya juga melihat pada ruas 1 ini ditempatkan kon-kon atau batas jalan ya. Tentu hal ini juga dinilai untuk para pengguna jalan khususnya roda 4 yang nantinya akan menggunakan gerbang tol Fatmawati akan menuju ke exit tol Lebak Bulus ya. Hal tersebut juga untuk mengurai dari kemacetan. Oke, Eril. Nantinya mungkin kita akan tunggu pernyataan dari Gubernur. Baik, Eril. Eril, nanti akan kami hubungi kembali mengenai bagaimana jalannya uji coba rekayasa lalu lintas di TB Simatupang ini. Sudah jam 5:06, namun nampaknya penerapan tersebut belum dilakukan. Kami jeda sejenak saudara, informasi paling baru, informasi terkini dari penerapan rekayasa lalu lintas ini akan kami hadirkan usai jeda saudara. Kami juga menyoroti saudara soal kebakaran hebat yang melanda permukiman padat penduduk di Kelurahan Kramat Sentiong, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat saudara. Ada 8 bangunan semi permanen yang hangus dilalap api. Saudara, kebakaran hebat melanda permukiman padat penduduk di Kelurahan Kramat Sentiong, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. 8 bangunan semi permanen terbakar. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini. Banyaknya material bangunan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan merembet ke bagian lainnya, saudara. Api pertama kali diduga muncul dari salah satu rumah kontrakan. Petugas pemadam kebakaran sempat kesulitan memadamkan api karena lokasi yang sempit dan sumber air yang jauh. Setelah menerjunkan 17 unit mobil dan 85 personel, api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Ya, kendala di sini adalah sumber air, Pak. Memang sumber air di sini agak jauh di Kali Sentiong, memerlukan rangkaian cukup jauh. Ya, tapi alhamdulillah unit-unit yang dipeluncur cukup banyak, 17 unit sehingga bisa lebih awal membackup perambatan. Berapa rumah yang terbakar? Informasi dari pengurus RT sekitar 6-8 rumah. Presiden Prabowo Subianto, saudara, menggelar rapat terbatas dengan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan di tengah rencana pemerintah memberikan sejumlah stimulus ekonomi. Dalam rapat terbatas ini, saudara, disepakati pemerintah akan meluncurkan program paket ekonomi 2025. Menko Perekonomian Erlangga Hartanto mengatakan paket ekonomi ini terdiri dari 8 program akselerasi 2025, 4 program yang dilanjutkan di 2026, dan 5 program andalan pemerintah untuk menyerap tenaga kerja. Erlangga menambahkan, dari 8 program akselerasi, salah satunya adalah bantuan pangan 10 kg beras yang akan diberikan pada Oktober dan November mendatang. Kemudian bantuan pangan itu juga dilanjutkan untuk 2 bulan, itu untuk 10 kg beras di bulan Oktober November. Nanti kita evaluasi untuk bulan berikutnya, bulan Desember. Nah, itu diperlukan dana sebesar 7 triliun. Kompas Petang akan hadir dengan sejumlah informasi lainnya, saudara. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Saudara, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Brigjen Ade Aris Syamindra dibilang polisi masih melakukan pendalaman terkait kasus pembunuhan kepala cabang bank yang melibatkan anggota TNI.
Brigjen Ade Ari Syam Indradi menerangkan, polisi masih menyusun konstruksi hukum dengan mencocokkan keterangan sejumlah tersangka dan barang bukti. Brigjen Ade Ari menegaskan polisi melakukan penyidikan kasus pembunuhan kepala cabang secara hati-hati. Dalam waktu dekat, polisi akan menyampaikan perkembangan penyidikan kasus pembunuhan Kacabang yang melibatkan anggota TNI. Penyidikan itu dilaksanakan secara hati-hati, secara cermat. Ada SOP-nya, ada aturannya, harus proporsional, harus profesional. Di sisi lain juga transparan dan akuntabel. Nanti ini terus didalami, dipastikan, ya, disesuaikan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, saksi yang satu dengan tersangka yang satu dengan tersangka yang lain, tersangka dengan barang bukti, tersangka dengan TKP, saksi dengan TKP, semuanya dicocokkan. Cepet kamu, jangan berlambat. Yang mana? Sebelumnya polisi telah menangkap 15 tersangka terkait kasus pembunuhan kepala cabang Bank Muhammad Ilham Pradipta. Pemdam Jaya juga menetapkan satu anggota TNI yakni Kopda FH sebagai tersangka kasus. Dalam kasus ini, tersangka FH langsung ditahan untuk menjalani pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan sementara, FH berperan sebagai perantara yang bertugas mencari orang guna menjemput paksa korban. Saudara, informasi terbaru soal uji coba rekayasa lalu lintas di kawasan Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan untuk mengurai kemacetan hadir usai jeda. Tetap di Kompas Petang. Kalau kemudian dalam simulasi ini berhasil menurunkan kemacetan yang ada di Simatupang maupun di Fatmawati ini, maka saya sudah meminta kepada Dinas Perhubungan untuk bersama-sama dengan BPJT dilakukan sampai dengan akhir Oktober. Saya juga sudah meminta kepada MRT dan Transjakarta, terutama untuk Transjakarta, mereka untuk mempersiapkan supaya naik turun bis tidak lagi seperti yang tadi saya lihat, itu menutup dari 2 jalur menjadi tinggal 1 jalur. Dan itu menjadi salah satu penyebab kemacetan yang ada di TB Simatupang ini. Maka dengan pengaturan yang kita lakukan, mudah-mudahan 5 hari ini akan bisa memberikan hasil yang memuaskan, mengurangi kemacetan secara signifikan. Kalau itu bisa dilakukan, maka saya tadi sudah meminta kepada Asisten Pembangunan bersama dengan Dinas Perhubungan dan BPJT untuk ini sampai dengan akhir Oktober. Kenapa akhir Oktober? Karena di akhir Oktober adalah batas waktu yang saya berikan kepada Pamjaya untuk air, Paljaya untuk limbah, dan Bina Marga. Kalau itu bisa dilakukan, mudah-mudahan persoalan kemacetan di TB Simatupang yang menurut saya horor ini bisa betul-betul kita tangani secara baik. Maka dengan demikian hari ini saya sengaja untuk melihat secara langsung bagaimana proses penanganan ini. Selain tadi, saya juga melihat yang di Cikini untuk membuka jalur yang dinamakan Pelikan Crossing. Dan yang paling penting saya juga sudah menyampaikan nggak boleh ada taksi, ojol atau apapun berhenti di Pelikan Crossing. Kalau itu ada, pasti kemacetan akan terjadi. Maka memang Jakarta yang seperti ini penanganannya harus dilakukan langsung di lapangan. Itu ya. Pak, parameter keberhasilannya ini nanti seperti apa Pak untuk pertimbangan nanti di akhir Oktober ini? Yang paling utama 5 hari ini. Kalau 5 hari ini kemacetan katakanlah bisa diturunkan, karena kan kita punya datanya, maka ya kami akan perpanjang sampai dengan Oktober. Kalau enggak menurunkan, ya kita cari jalan keluar yang lain. Tapi saya berharap
mudah-mudahan ini bisa menurunkan kemacetan yang ada di sini. Dengan hubungan satu lajur tol ini kan berarti ada potensi pendapatan dari tol sendiri yang berkurang lah kalau dari Tidak ada pendapatan tol yang berkurang karena memang hanya kita gunakan jalur sebelah kiri yang selama ini tidak dilalui. Sehingga dengan demikian tolnya pendapatan dari tol nggak berkurang. Kira-kira turun berapa persen Pak untuk nantinya akan dilanjutkan lebih? Saya akan meminta kepada Dinas Perhubungan dan Asisten Pembangunan untuk menghitung itu ya. Sehingga kalau kemudian saya jawab pasti saya ngarang. Saya nggak mau ngarang. Tapi intinya mudah-mudahan apa yang kita lakukan setelah melakukan evaluasi ini penurunan kemacetan di Simatupang dapat dilakukan. Saya sendiri sudah 2 kali sengaja naik tanpa dikawal di tempat ini, memang kemacetannya horor. Pak, tenggat waktu proyek galian ini yang sampai akhir Oktober, apakah cuma di TB Simatupang atau di titik lain? Ya, semua yang berkaitan dengan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Jakarta, saya sudah meminta kepada asisten pembangunan untuk mempunyai aturan main. Sebelum mereka mendapatkan itu dan mengerjakan, maka beberapa hal yang harus dilakukan. Sehingga kita lakukan pencegahan di awal. Nggak bisa lagi, misalnya lah, begitu sudah mendapatkan proyeknya, di satu titik yang tidak dikerjakan, tetapi dibuat bedeng, dibuat tertutup, dan kita semua nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Yang seperti itu saya minta untuk tidak diulangi kembali. Ya. Pak, terkait isu lain Pak, soal viralnya pelantikan Bupati Pramono Anung oleh Pak Gubernur, bagaimana tanggapannya Pak? Jadi istri saya sebenarnya nggak punya jabatan apa-apa di balai kota. Termasuk yang diviralkan itu mempunyai jabatan khusus sebagai staf khusus gubernur, enggak. Istri saya itu orang rumahan, medsos saja nggak punya dan dia nggak mau mengganggu saya. Kalau bukan karena memang ada aturan main, kemudian juga Permendagri yang mengatur istrinya bupati, wali kota, gubernur menjadi bunda PAUD. Jadi saya melatih istri saya sebagai bunda PAUD, tidak digaji sesen pun, malah lebih banyak yang sosial. Jadi sekali lagi saya ingin meluruskan bahwa tidak ada istri saya bantu-bantu atau ikut campur. Ya saudara, mulai hari ini 15 hingga 19 September 2025 Pemprov DKI Jakarta melakukan uji coba untuk membuka 1 lajur gratis di gerbang tol Fatmawati 2 dan uji coba ini berlaku setiap hari Senin hingga Jumat mulai tanggal 15 hari ini sampai tanggal 19 September 2025 mulai pukul 17.00 hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Strategi ini dilakukan untuk mengurai kemacetan yang memang dinilai cukup parah di kawasan TB Simatupang. Dan saudara, memang untuk mengatasi kemacetan ini tol gratis di Fatmawati 2, 1 lajur paling kiri dibuka untuk gratis menuju off-ramp Lebak Bulus dan berlaku hanya untuk kendaraan roda 4. Penutupan akses sebelum Point Square, lalu lintas yang biasa berputar balik di U-turn Lebak Bulus dialihkan ke U-turn Ciputat Raya atau depan FedEx. Sementara itu penutupan putar balik barat-barat Simpang Fatmawati. Sebelum Simpang Fatmawati ditutup, arus dialihkan melalui Simpang Susun Antasari. Dan alternatif jalur rute alternatif disiapkan bagi kendaraan dari arah timur, barat, utara maupun Pondok Labu, termasuk opsi melalui tol Desari off-ramp Andara. Dan sekali lagi tadi juga sudah disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bahwa rekayasa lalu lintas ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk menanggulangi kemacetan akibat proyek galian. Ya betul sekali Cynthia, dan saudara, visual yang Anda saksikan saat ini adalah visual terkini bagaimana situasi dari rekayasa lalu lintas di TB Simatupang. Untuk mengatasi kemacetan, kalau Anda lihat memang hanya untuk kendaraan roda 4 saja yang diperbolehkan untuk masuk melalui gerbang tol Fatmawati 2 dan akan keluar di Lebak Bulus, saudara. Dan tadi yang disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ini akan terus dievaluasi dulu, nanti kalau seandainya efektif untuk mengatasi kemacetan kemungkinan besar akan diperpanjang lagi rekayasa lalu lintas ini sampai bulan Oktober, dan dipastikan juga proyek pengerjaan sejumlah galian di area TB Simatupang ini juga harus segera diselesaikan.
Dan saudara, informasi tadi juga menjadi penutup perjumpaan kita di Kompas Petang hari ini. Terima kasih, saya Cynthia Rompas. Dan saya Yasir Neneama, terima kasih, sampai jumpa.